ఎవ్వనైనా సరే ఎక్కడైనా ఇస్తారు. వీళ్ళకి సంపమనుడి రివెన్స్తో కానీ సత్యవని ఒక్కసారి సుపారీ తీసుకున్నాక. Hai sobat, kembali lagi bersama Ekstrada di cerita film. Terima kasih sudah klik video ini. Ekstrada doakan semoga kalian semua sehat dan sukses. Pada kesempatan kali ini, Ekstrada akan menceritakan sebuah film yang berjudul Anu Bhavinsu Raja. Film ini menceritakan tentang pria kaya raya bernama Raju. Dirinya selalu ingin menjadi nomor satu dan merasa iri jika ada yang menyaingi. Namun karena hal sepele, Raju harus dipenjara dan Raju harus berpura-pura menjadi miskin demi bisa merebut kekayaannya kembali. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita. Film ini dimulai di desa Yandagandi. Terlihat anak kelas 3 SMP bernama Raju baru pulang sekolah. 50% tanah dan ladang di desa Yandagandi adalah milik kakek Raju. Raju dan keluarga tinggal di rumah mewah seluas 1 hektar. Dalam sehari, kakek Raju bisa menghasilkan uang 10 hingga 100 juta rupiah dari tanah dan ladang yang dia miliki. Setelah selesai dari kuil, seorang pengemis meminta sedikit uang kepada kakek Raju. Alih-alih bersedekah, justru kakek Raju menyuruh pengemis untuk tidak menghalangi jalannya. Walaupun kaya, kakek Raju sangat perhitungan untuk setiap uang yang dikeluarkan, karena baginya hemat adalah pangkal dari kaya. Dalam perjalanan pulang, ayah Raju meminta kakek Raju untuk membeli mobil baru karena mobil yang sekarang sudah terlihat tua. Hanya saja, kakek Raju akan mengganti dengan yang baru jika usahanya mendapatkan keuntungan 100% pada tahun depan. Gak berselang lama, mobil yang mereka kendarai mengalami kecelakaan. Dokter memberitahu lurah dalam kecelakaan tersebut hanya Raju yang selamat. Sedangkan kakek Raju hanya Tuhan yang bisa menolong. Dengan menangis pilu, Raju menemui kakeknya. Kakeknya yang tersadar mengusap air mata Raju. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, kakek Raju mewariskan seluruh kekayaannya untuk dijaga dan meminta Raju untuk menikmati hidupnya yang sekarang. Beberapa minggu kemudian, dalam lapangan bioskop, terlihat beberapa warga sedang berpesta karena aktor kesayangan mereka akan tayang di bioskop. Malangnya, petugas keamanan tidak membolehkan warga untuk masuk karena satu gedung bioskop telah disewa. Dalam bioskop tersebut terlihat seorang pria sedang menikmati pertunjukan. Ternyata Rajulah yang menyewa satu gedung bioskop. Warga yang melihat hal itu hanya bisa terdiam. Sebelum pulang, Raju menyawer beberapa uang karena film yang dia tonton sangat luar biasa. Sepuluh tahun kemudian, Raju dipenjara karena hal sepele yang dirinya lakukan. Selama di penjara, Raju harus mencuci pakaian para napi, menonton film di belakang hingga makan seadanya. Selama setahun, Raju harus rela menerima itu semua. Pada saat hari pembebasan, ketua sipir mengingatkan Raju untuk jangan sombong karena roda itu berputar. Di lain sisi di kota Hyderabad, terlihat seorang wanita karir bernama Suruti. Satpam melarang Suruti masuk karena tidak memakai helm. Di jam istirahat, dengan senang, berkat aplikasi online, Puja telah menemukan pria yang cocok karena memiliki banyak kesamaan dengan dirinya. Suruti pun tertawa karena standar pria idaman Puja sangat sederhana. Suruti memberitahu untuk menjadi pasangan dirinya, pria tersebut harus memiliki kualifikasi yang tinggi di atas wanita dan tidak menyukai pria yang memiliki banyak kesamaan dengan wanita. Dengan polos, Puja pun memutuskan hubungan dengan pria kenalannya. Keluar dari penjara, Raju diterima menjadi seorang satpam. Sebelum penempatan tugas, sang ketua satpam memberikan beberapa aturan dan semangat kepada para anak buahnya.
Di sana, Raju berkenalan dengan Darshan dan para satpam yang lain. Demi berhemat, Darshan mengajak Raju untuk ngekos bareng karena mereka ditempatkan di lokasi dan shift yang sama. Pada saat bertugas, Raju melarang karyawan untuk tidak merokok di zona terlarang. Alih-alih menuruti Raju, pria itu malah marah dan pergi. Esoknya, Raju membawakan tempat sampah. Malangnya, pria tersebut tetap membuang puntung tidak pada tempatnya. Dengan sabar, Raju mengambil puntung tersebut hingga akhirnya pria tersebut tersadar. Tanpa mengeluh, Raju menyusun motor yang parkir sembarangan. Bahkan harus rela mendapatkan pukulan ketika sedang melerai para karyawan. Di luar jam kerja, Raju pun ikhlas mengantarkan atasannya belanja. Di gaji pertamanya, Darshan membeli pakaian mewah demi bisa ditunjukkan di media sosial. Sialnya, genangan air membasahi outfit mahalnya. Karena terburu-buru, Shruti tidak bisa menghindari genangan air dan minta maaf. Dengan marah, Darshan minta ganti rugi atas perbuatan Shruti. Melihat Shruti bekerja di IDM, Raju mengingatkan Darshan dengan aturan sang ketua. Dalam aturannya, karyawan IDM adalah raja yang harus dilindungi dan dihormati. Mengingat hal itu, Darshan pun memaafkan Shruti. Sebelum pergi, Raju memakaikan helm demi keselamatan sang pengendara. Di lain sisi, seorang pengusaha kaya memberikan sebuah foto dan uang kepada Giri yang merupakan seorang agen pembunuh bayaran. Giri meminta Manikyam dan geng yang berprofesi sebagai buruh sipil untuk menjalankan misi. Kemudian Manikyam memberitahu kakaknya yang bernama Gani untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Malamnya di sebuah ATM, Gani menumbangkan sang target. Begitu mereka dibayar, Gani dan geng tidak pernah gagal dalam mengerjakan misinya. Dalam sebuah taksi online bersama, Raju tidak sengaja bertemu dengan Shruti. Shruti bekerja sebagai arsitek perangkat lunak di IDM dan anehnya tidak pernah melihat Raju. Raju memberitahu dirinya selalu shift malam dan bekerja menjadi petugas keamanan. Pada saat itu, Shruti menganggap Raju bekerja di sistem keamanan jaringan, bukan seorang satpam. Mengingat tidak ada kembalian, Raju pun membayarkan ongkos Shruti. Setelahnya, ketua satpam mengizinkan pegawainya cuti jika ingin merayakan lebaran di desa. Bagi sang ketua, merayakan lebaran di kampung halaman akan menjadi kenangan yang tidak ternilai. Raju yang mendengar hanya bisa terdiam karena jauh di lubuk hati, dirinya sangat rindu dengan kenangan di desa. Di pasar tradisional, tanpa sengaja mereka bertemu. Raju membayarkan kalung Shruti karena uang Shruti tidak ada kembaliannya. Pada saat membayar teh manis pun, lagi-lagi Raju yang harus membayar tagihannya. Malamnya, sehabis pulang kondangan, Puja terkejut melihat petugas BNN sedang merazia kendaraan yang lewat. Puja yang panik meninggalkan Shruti di jalan. Pada saat ingin dicek, Raju yang melihat dengan sigap datang menghampiri. Dengan berbohong, Raju memberitahu bahwa Shruti adalah istrinya. Mereka pun dengan cepat mengubah posisi. Beruntungnya, Raju tidak terdeteksi mabuk dan diizinkan untuk lewat. Sesampainya di rumah, Shruti yang emosi akan menumbangkan Puja karena berani meninggalkannya sendiri. Sebelum pulang, Shruti meminta nomor Raju karena akan membayar semua hutangnya lewat aplikasi. Darshan yang mendengar langsung memberikan nomornya. Sejak saat itu, hubungan mereka menjadi dekat. Di saat weekend, mereka menghabiskan waktu bersama. Pada saat ingin ke kuil, mereka tidak perlu mengantri karena satpam kuilnya adalah teman Raju. Entah apa yang merasuki Shruti, dirinya berhayal telah berumah tangga dengan Raju. Di lain sisi, seorang anak pengantar kopi memberikan bungkusan kepada Manikyam dan geng. Dalam bungkusan tersebut berisi segepok uang dan foto Raju. Dalam sambungan telepon, seorang tidak dikenal menginginkan Gani dan geng menumbangkan pria tersebut. Di pagi hari, Shruti dikejutkan dengan foto seorang pria. Rupanya, ibu Shruti ingin menjodohkan dengan pria yang bekerja di Amerika. Shruti pun menolak karena dirinya sudah memiliki jodoh sendiri.
Dengan cepat, Seruti mengirimkan foto Raju dan meminta orang tuanya untuk setuju. Puja pun menyuruh Seruti untuk memberitahu perasaannya kepada Raju. Sesudahnya, mereka janjian ketemuan di acara pesta tahunan kantor. Dalam acara tersebut, Seruti tidak bisa menghubungi Raju karena Raju dan tim sedang bertugas. Temannya pun penasaran karena selama ini Seruti selalu pilih-pilih dalam memilih pasangan. Tanpa diduga, Raju menjadi petugas keamanan terbaik di IDM. Pengumuman tersebut terdengar hingga keluar. Dengan percaya diri, Seruti menunjukkan kekasihnya. Naasnya, Seruti baru mengetahui bahwa Raju adalah seorang satpam. Seketika Seruti menjadi lemas dan tidak berdaya. Di hari berikutnya, dengan meledek, Puja terlihat senang karena pilihan Seruti jauh di atas rata-rata. Para temannya pun ikut menyindir karena punya pacar seorang satpam tidak perlu antri untuk ke kuil dan pesan tiket bioskop akan jauh lebih mudah. Dalam sambungan telepon, dengan senang orang tua Seruti menyetujui hubungan anaknya karena bagi mereka pilihan Seruti tidak akan meleset. Gak berselang lama, Raju datang memberitahu bahwa dirinya terpilih menjadi karyawan terbaik dan IDM memindahkan Raju dan Darsan ke shift siang. Merasa malu dengan teman-temannya, Seruti mengembalikan semua hutangnya dan pergi. Darsan memberitahu di saat sedang datang bulan, kebanyakan wanita memang seperti itu, kadang sikapnya tidak jelas. Dalam perjalanan pulang, mereka tidak menyadari Manikyam dan geng sedang mengincar Raju. Merasa semua akses jalan ditutup, dengan emosi Darsan memarahi mereka. Tiba-tiba Manikyam datang menikam Raju dan perkelahian pun tak bisa dihindari. Sialnya, Manikyam tumbang tertancap besi berkarat dan mereka berhasil meloloskan diri. Seruti tidak mau bekerja karena Raju telah menipunya. Puja memberitahu jika Raju adalah penipu, mungkin dirinya tidak akan menemui Seruti dengan seragam satpamnya. Puja merasa Serutilah yang salah paham dengan Raju. Setelah merenung, Seruti akhirnya tersadar karena ucapan Raju tidak ada yang salah. Akhirnya, Seruti pun pergi ke kantor. Di lain sisi, Dani nampak marah karena adiknya telah tumbang. Dalam sambungan telepon, Raju terlihat emosi kepada seseorang karena telah gagal menjalankan misinya. Ternyata Rajulah yang menyewa Gani dan geng untuk menumbangkan dirinya sendiri. Tanpa sengaja, Darsan mendengar percakapan Raju. Dengan bingung, Darsan mencoba ingin tahu masalah yang sebenarnya. Raju memberitahu kejadian tersebut sudah direncanakan. Raju menyewa para pria berandal hanya demi bertemu dengan Gani, namun Gani tidak datang pada kejadian tersebut. Seruti yang mendengar pun menjadi ikutan bingung. 2 tahun yang lalu di kota Bima Faram, dengan semangat seorang MC memandu jalannya pertandingan sabung ayam. Dalam pertandingan tersebut, nampak seorang pria memenangkan kejuaraan sabung ayam. Dia adalah Amir, salah satu tetangga Raju yang juga orang kaya. Dengan percaya diri, Amir menantang warga yang lain untuk datang bertanding. Melihat hal itu, Raju pun merasa terpanggil untuk melawan. Dalam rumahnya, Raju memiliki banyak pelayan untuk mengurus segala keperluannya. Dari SMP hingga sekarang, Rajulah yang mengatur dan mengontrol bisnis kakeknya. Dalam pertandingan melawan Amir, Raju berhasil mengalahkan sang juara bertahan. Dengan jumawa, Raju memberitahu ayamnya diberikan makanan yang mahal dan selalu dikandangkan dengan ayam betina yang cantik. Jadi tidak mungkin kalah. Merasa dipermalukan, Amir pun berniat membalas Raju dengan cara yang lain. Malangnya, di setiap acara, Raju selalu menang melawan Amir. Bahkan di acara Amir sendiri, Raju dan kawan-kawan memberikan saweran yang banyak dan merusak acaranya hingga membuat Amir malu. Di ladang terbuka, terlihat seorang petani menangis pilu karena semua udangnya telah mati. Lurah pun terkejut karena sawah padi diubah menjadi kolam udang hanya karena melihat bisnis udang Raju berkembang. Raju yang mengecek pun tertawa karena cara ternak udangnya yang salah. Melihat hal itu, Raju berniat membeli kolam udang 5 hektar petani karena terletak tepat di antara ladang kolam 50 hektarnya. Lurah memberitahu jika seorang petani menjual tanahnya karena merugi,
maka kedepannya semua petani akan mati kelaparan karena tidak ada yang bisa dikerjakan. Raju datang hanya untuk memberikan solusi. Jika tidak ingin menjualnya, Raju tidak akan memaksa. Setelahnya, asisten lurah memberikan beberapa uang untuk menyambung hidup dan menyuruh petani untuk menanam padi kembali. Pada saat hari kemerdekaan, dengan polos, Raju mencoba mengibarkan bendera. Malangnya, kepala sekolah melarangnya karena yang berhak mengibarkan bendera adalah orang yang memiliki nilai positif di masyarakat. Nggak berselang lama, lurah datang dengan asistennya bernama Arafin. Rupanya, lurahlah yang dipercaya mengibarkan bendera. Dengan meledek, Amir menyindir kekayaan Raju tidak berguna karena tidak memiliki nilai di masyarakat. Jika menjadi lurah bisa mengibarkan bendera, Raju pun memutuskan untuk menjadi lurah di pemilihan berikutnya. Sejak saat itu, Raju mencalonkan diri menjadi lurah selanjutnya. Selama beberapa hari, Raju mulai keliling kampung untuk berkampanye. Dalam kampanyenya, Raju memberikan hadiah untuk warga yang membutuhkan. Di kediaman lurah, Rahul yang merupakan anak tunggal datang dari Amerika. Lurah pun terkejut dan senang mendengar putranya akan menetap di desa. Malamnya, Rahul baru menyadari ketika putrinya di Amerika pernah hilang seharian. Rahul minta maaf karena baru mengetahui arti kehilangan seorang anak dan tidak mau meninggalkan ayahnya sendirian. Mendengar hal itu, ayah Rahul tersenyum bahagia. Di hari berikutnya, Rahul datang mengunjungi Raju. Rupanya Raju dan Rahul adalah sahabatan sejak kecil. Pada saat itu, Rahul mengundang Raju untuk datang ke pesta ulang tahun putrinya. Raju memberitahu jika dirinya menjadi lurah, maka jalan yang buruk, kurangnya lampu penerangan di desa, serta masalah yang lain akan terselesaikan tanpa menunggu anggaran dari pemerintah yang bertahun-tahun lamanya. Di pesta ulang tahun putri Rahul, terlihat Amir memberikan 3 gram cincin emas sebagai hadiah. Gak mau kalah dari Amir, Raju memberikan 15 gram kalung emasnya. Sebelum pulang, Amir yang selalu kalah dengan Raju terlihat emosi dan marah. Untuk menarik hati warga desa, Raju menyewa rumah makan dan menggratiskan semua pesanan. Raju berjumawa, dengan cara ini dirinya akan terpilih menjadi lurah dan akan menjadi tamu kehormatan di setiap acara desa. Sialnya, beberapa warga yang tengah minum tanpa sadar akan tetap memilih lurah yang lama. Baginya, traktiran tersebut adalah balas jasa kepada warga desa karena dahulu kakek Raju sangat pelit. Dengan menahan emosi, Raju hanya bisa terdiam. Di hari besar umat Hindu, Raju nampak senang karena dirinya tengah merencanakan sesuatu. Gak berselang lama, beberapa pria berandal nampak mengacaukan iring-iringan lurah. Dengan sigap, Arafin dan Amir menghadang para pria berandal tersebut. Dengan percaya diri, Raju akan menunjukkan cara agar warga menganggapnya pahlawan dan memilih dirinya. Dalam serangannya, rupanya tidak seperti yang diharapkan. Dengan barbar, para pria berandal nampak menyerang Raju. Melihat Rahul dalam bahaya, Raju pun menahan pria berandal tersebut. Dengan lantang, Raju menyuruh para pria berandal untuk menghentikan aksinya karena tidak sesuai dengan rencana. Merasa ada yang aneh, Raju menelepon ketua gengnya. Ternyata para pria berandal yang disewa Raju belum datang ke lokasi. Tiba-tiba Raju dihantam dengan sebatang kayu dan pingsan. Setelah tersadar, para temannya terlihat kecewa dengan tindakan Raju. Dalam kejadian tersebut, Rahul tumbang akibat beberapa gesekan senjata tajam. Dengan marah, kepala sekolah memberitahu bahwa Rahul selama ini membela Raju, bahkan berniat memilih Raju ketimbang ayahnya sendiri. Bagi Rahul, semangat anak muda yang mencintai desa harus didukung.
Dengan berurai air mata, Raju merasa tidak bersalah karena tidak mengetahui para pria berandal tersebut. Pada saat Amir ingin menumbangkan Raju, sang lurah melarangnya karena kematian anaknya akan selalu menghantui Raju seumur hidup. Raju pun ditahan selama setahun karena terindikasi kerjasama dengan para pembunuh. Sejak saat itu, Raju meninggalkan desa dan belum kembali hingga sekarang. Yang Raju ketahui, seseorang dalam penjara menyuruhnya untuk menemui Giri, seorang agen pembunuh bayaran di Hyderabad. Dengan sedikit uang dan rincian tato di tangan, Giri memberikan informasi tentang Gani dan gengnya. Namun, untuk bertemu dengan Gani, Raju harus mengorbankan diri dengan melawan mereka. Sialnya, adik Ganilah yang datang menyerang. Malamnya, Darsan memberitahu untuk menjauhi dirinya dan Suruti dari bahaya, Raju memilih bertugas di kuil. Dengan cepat, Suruti datang menemui Raju. Raju yang mencintai Suruti tidak bisa melihat Suruti dalam bahaya. Mendengar hal itu, Suruti akan lebih bahagia jika mati bersama Raju daripada hidup menjauh. Akhirnya, mereka resmi berpacaran. Pulangnya, Gani dan geng menabrak Raju dari belakang. Merasa di pojokan, dengan cepat Raju mematikan lampu dan kabur. Raju berniat melawan mereka satu persatu. Beruntungnya, berkat siraman pasir, Raju berhasil mengalahkan mereka dengan mudah. Ketika melawan Gani, Raju menggunakan cara pintar dengan menyiram bubuk cabai ke wajahnya. Melihat Gani tidak bisa melihat, Raju dengan mudah melumpuhkan kakinya. Raju ingin tahu siapa orang yang menyewa Gani untuk menumbangkan Rahul. Dalam aturan gangster, lebih baik tumbang daripada membocorkan kliennya. Gani pun berhasil kabur, namun naas sebuah truk menabrak dirinya. Mendengar panggilan dari HP Gani yang tertinggal, Raju pun mengangkatnya. Dalam panggilan tersebut, seorang klien mengirimkan sebuah foto lurah dan keluarga untuk ditumbangkan. Di lain sisi, kepala sekolah terpilih menjadi lurah yang baru. Nampaknya Amir tidak terima karena kalah bersaing dengan kepala sekolah. Pada saat pelantikan lurah yang baru, ketika ayah Rahul ingin memberikan selamat, tiba-tiba pria berandal datang mengacaukan acara. Dengan sigap, Arafin melindungi acara tersebut. Pada saat terpojokan, dengan lantang, Arafin menyuruh pria berandal untuk menumbangkan ayah Rahul, bukan dirinya. Rupanya, pria berandal tersebut adalah Amir dan para temannya. Semalam, dengan memohon, Raju memberitahu bahwa Arafin adalah dalang dari tumbangnya Rahul. Pada saat itu, Arafin mengirimkan foto ke HP Gani dan ingin ayah Rahul tumbang. Untuk membuktikan ucapan Raju, Amir harus menyamar jadi pria berandal. Dengan sedih, Arafin memberitahu dirinya menganggap ayah Rahul seperti ayahnya sendiri. Dengan terus melayani ayah Rahul, orang tua Arafin menginginkan dirinya menjadi lurah selanjutnya. Namun, karena Rahul menetap di desa, Arafin takut jabatan tersebut jatuh ke tangan Rahul dan tanpa sadar menyuruh Gani dan geng untuk menumbangkan Rahul. Kemudian, pada saat pemilihan lurah yang baru, dirinya kecewa karena ayah Rahul lebih memilih kepala sekolah ketimbang dirinya. Mendengar hal itu, ayah Rahul mengusir Arafin dari desa. Merasa bersalah dengan berurai air mata, ayah Rahul minta maaf karena telah salah menuduh. Merasa terharu, Raju pun menangis karena baru menyadari bahwa sang kakek bukan menyuruhnya untuk senang-senang dengan menghabiskan uang, akan tetapi menjaga hubungan dengan teman dan masyarakat, serta berbuat baik kepada sesama agar semuanya senang adalah maksud dari kakeknya. Sejak saat itu, Raju diterima kembali di desa. Dan Amir membawa Arafin ke pihak yang berwajib. 1 bulan kemudian, Darsan merasa keputusannya menjadi asisten Raju adalah salah. Karena setiap hari dirinya harus membersihkan kolam dan ladang, bukan menjadi mandor. Raju yang mendengar pun terkejut dan akan memberikan pelajaran kepada ketua mandor.
Ternyata ketua mandornya adalah Suruti yang sudah menjadi istri Raju. Dengan emosi, Suruti menyuruh Raju dan Darsan pergi ke ladang karena banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Melihat Suruti sedang datang bulan, Raju pun tidak berani mengangkat Darsan menjadi mandor. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini layak ditonton. Film ini mengajarkan kita bahwa uang bisa menjadi racun jika kita salah menggunakannya. Namun uang akan menjadi madu jika bisa bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih untuk kalian yang nonton video ini sampai selesai. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dan salam.